mau dikenal sebagai utusan. Nah, sebagai utusan, baca dong. Sebagai utusan. Kenapa teman kamu itu? Siapa itu? Ustadz apa itu? Kok dia nggak baca? Sebagai utusan, Yesus ini mengajarkan bertuhan atau tidak? Meow. Meow. Jangan paksain agamamu, cara pemikiranmu yang konyol itu masuk ke kamu. Yesus lo yang saya tanyakan. Yesus yang saya tanyakan loh, bukan Islam, bukan Nabi Muhammad. Yesus, menurut Yesus, dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kamu sudah jawab, dia mau dipercaya sebagai utusan. Kalau kamu mengatakan Yesus lahir di Palungan, Quran mengatakan di bawah pohon kurma. Di Yerusalem itu ada pohon kurma. Lari kemana-mana, ada ya pohon kurma ya? Madendang poco-poco. Yesus disalib sebagai kurban tebusan, di Quran mengatakan tidak disalib. Tapi siapa yang disalib? Siapa yang balik? Mana dalilnya? Siapa yang disalib? Inilah akibatnya nyembah manusia. Kan dia udah kalah kan, udah kayak gini nih. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Udah sebagai utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel, bukan datang ke Kristen. Apakah Yesus ini mengajarkan bertuhan? Apakah Yesus ini mengajarkan bertuhan? Jawab. Tanya Agustan sama Ahmad Dedat. Dia kan bilang kalau Yesus Tuhan, aku nggak bisa berkata-kata. Aku nggak bisa berkata-kata. Beneran. Histeris dia. Kesurupan dia. Aku kan Alkitab ini. Apakah mati beneran. Aduh kasihan. Apakah Yesus ke depannya kita lihat kamu mengajarkan bertuhan? Itu loh pertanyaannya. Ayo, kalau Anda benar-benar pengikut Yesus, pasti kamu bisa jawab dengan jujur. Apakah Yesus mengajarkan bertuhan? Itu udah dijawab sama Ahmad Dedat sama Agustan. Larinya kemana-mana. Kesurupan dia. Dia kan bilang Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, aku tidak bisa bercakap-cakap dan tidak bisa berkata-kata bahasa Malaysia dia. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu mau dipercayai sebagai utusan Tuhan atau mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri? Kamu jawab, dia mau dipercayai sebagai utusan. Nah, sebagai utusan berarti dia penyampai firman. Sebagai utusan Tuhan, apakah Yesus mengajarkan bertuhan? Guru mau ngomong dulu. Kamu jawab zigzag. Mari teman-teman kita dengarkan jawaban zigzag. Penyembah cak lontong. Tipu daya kamu dengar ya, kita kasih waktu ya 30 detik kamu coba. Muter-muter. Kalau orang baca ayat kamu ngomong biar tutup ini. Saya baca sama kamu ya biar kamu pintar ya. Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Bentar. Ya kan? Udahlah kalian ngomong apakah Yesus mengajarkan untuk bertuhan? Itu loh pertanyaanku. Dia nggak bilang dia Tuhan juga, memang dia udah Tuhan. Saya tanya bukan konsep imanmu. Saya tidak tanya agama paganmu. Yang saya tanya Yesusnya. Saya tanya Yesusnya. Apakah Yesus mengajarkan bertuhan? Orang gila lagi ngomong ini. Ya kan? Saya diam ya. Yaudah, kamu ngomong. Habis itu saya ngomong ya, kasih saya ngomong ya, bro. Oke, baik. Saya ngomong dulu karena kayaknya IQ-mu tuh rendah kali. Jadi gini, Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan ilmunya. Oten yang lain aja. Sampah dia. Yang lain. Ya, yang pintar lah. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Bani penyembah Theos. Bani Israel penyembah Elohim, Yesus ajarkan dirinya itu adalah utusan Tuhan dan mau agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Mari kita lirik Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. 9 di sini loh. Masa saya bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dia mengatakan level kedua, diam dulu, katanya gantian. Ya udah. Kamu IQ-nya kan rendah, jadi harus kusuapin pelan-pelan. Jadi Yesus itu mengajar kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Theos, tapi kepada Bani Elohim. Diajarkan bahwa dirinya harus dipercayai sebagai utusan. Naik level kita. Level kedua, setelah Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan, level kedua, apakah Yesus mengajarkan
untuk bertuhan. Yesus ini kan mengajar kepada Bani Elohim. Apakah kemudian Yesus mengajarkan untuk bertuhan? Mengajarkan. Mengajarkan bertuhan kepada siapa? Jawab. Nah, kalau ini kabur dia, nggak ada yang nge-kick, kabur Guru Nda. Kabur dia kalau ini. Ini ada Dika. Dika, selamat malam Dika. Pelawak ini. Suka ketawa sendiri kalau Pelawak. Dika. Iya. Engkau menyebut aku Tuhan dan Guru. Betul katamu. Memang akulah Guru dan Tuhan. Tidak ada Tuhan di situ, Cahayu. Situ adalah Tuhan. Jangan kau ngarang-ngarang. Sekarang Kurie Yesus, itu kurie. kalau Tuhan, kamu tidak bisa Kurios, meneruskan diskusi Tuhan. tadi, kamu turun. Andika yang suka ketawa sendiri. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan bertuhan? Iya kan tadi. Oke. Engkau, Yesus mengajarkan engkau bertuhan. murid-muridnya. Kepada Engkau menyebut siapakah? aku Guru Kepada dan siapakah Tuhan. Bani Elohim ini, Bani Israel ini harus bertuhan? Jawab. Kan di situ engkau murid Yesus. Saya tidak yang tanya Yahudi. itu. Saya tidak tanya itu. Ya. Kau jangan comot-comot data-data seperti itu sekarang. Secara keseluruhan, Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus Iya. mengajarkan kepada Bani Israel bertuhan kepada siapa? Iya. Kepada siapa? Pada dirinya kan engkau menyebut aku Ya. Guru dan Tuhan. Eh, Katamu memang akulah Guru dan Tuhan. Mama oh lala, kasihan kali lah orang ini. Bahasa Yunani itu Hmm. ya kan, Hmm. Tuhan itu kurie. Kuria itu artinya apa? Nah, Tuhan. Kalau Tuhan. Kurios Kalau itu Tuhan, Tuhan. oke. Kalau Tuhan Oke. dengan Tuhan sama tidak? dalam bahasa Yunani kurie itu Tuhan. Kurios Iya, saya itu tahu, Tuhan. saya tahu. Makanya saya Gunakan tanya. kata kurios. Kalau kurie Kurie. dengan Theos sama tidak? Itu penyebutan mengenai Tuhan sama Allah gitu, Elohim ya. Udahlah, udah diturunin aja Kurios nih. itu mengacu ke Nggak ada habisnya nih. Habis tenaga Yahweh. kalau orang ini. kalau Elohim Lebih Otak sudah parah tidak- dari yang tadi. Nggak berfungsi otaknya. Kita mau edukasi di sini, edukasi. Bukan mau jualan obat. Jadi kan jelas tuh Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Yesus mengatakan, percayalah kalian, aku ini adalah utusan. Di mana itu? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Untuk masuk surga harus dipercaya Yesus itu utusan. Itu poinnya. Nah sekarang sebagai utusan, dia ngajar di tengah-tengah Bani Israel. Bukan di tengah-tengah Bani Edom atau Bani Kamfret. Dia mengajarkan untuk bertuhan. Kepada siapakah orang-orang Yahudi harus bertuhan? Beribadah kepada siapa? Nah, itu pertanyaan. Kalau ada Kristen yang sanggup jujur, silakan naik. Jadi kenapa ya Gurunda? Mereka itu kalau naik kayak orang nggak sehat. Ya Dia karena memang menutupi apa? karena memang tidak sehat. Memang tidak sehat. Iya. Karena mereka itu hanya berangan-angan. Mereka adalah manusia yang penuh angan-angan, penuh dengan ilusi. Padahal kalau sebenarnya ditanya seperti itu, kalau praktek yang dilakukan oleh mereka selama ini itu betul, pasti ada jawabannya kan? Seperti umat Islam ditanya, kenapa kau beribadah kepada Allah? Perintahnya ada. Wa'budani, maka sembahlah aku, kan gitu. Kenapa kamu menabikan Nabi Muhammad? Perintahnya ada. Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Ada perintahnya. Kenapa kamu sholat? Ada perintahnya. Kenapa kau puasa? Ada perintahnya. Kenapa sholat Jumat? Ada perintahnya. Dia ditanya, kenapa kau beribadah kepada Yesus? Mana perintahnya? Kamu tidak tahu Suma, karena di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus Suma. Padahal di dalam kitabnya sendiri, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus beribadah hari Minggu? Ada? Tak ada. Perintah untuk makan babi ada? Nggak ada. Kan rujukannya perintah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti item-item
yang diajarkan kemudian oleh pengikut Yesus adalah apa yang menjadi perintah Yesus. Mana perintahnya ibadah minggu? Tak ada. Perintahnya nyembah Yesus? Tak ada. Perintahnya makan babi? Tak ada. Perintahnya kemudian untuk tidak bersunat? Tak ada. Perintahnya menjadi Kristen? Tak ada. Berarti apa yang diterangkan kemudian Yesus dalam Matius 15 nomor 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini kepada aku, ini bukan kepada Yesus, kepada Tuhan. Karena ini kutipan dari kitab apa tadi? Yesaya. Yesaya berapa? Yesaya 29 nomor 13. Bangsa ini datang mendekati aku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dariku dan penghormatannya bla 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 itu hanya berasal dari manusia. Nah sekarang kalau dikatakan percuma mereka beribadah, bukan beribadah kepada Yesus, Cak Lontong. Beribadah kepada Elohim yang berfirman di kitab Yesaya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah yang dihafalkan, perintah manusia. Ayo, sekarang ibadah hari Minggu ini dihafal atau ada perintahnya dari Tuhan? Dihafal. Begitu hari malam Minggu mereka sudah siap-siap, berarti mereka menghafal kalau hari Minggu itu harus ibadah. Menyembah Yesus ini ada perintah atau tidak? Tidak ada. Tetapi ini adalah perintah manusia yang dihafalkan, yaitu ibadah menyembah kepada Yesus. Makan babi ini perintah atau bukan? Tidak. Tetapi ini adalah perintah manusia yang mereka hafalkan. Babi itu nikmat, babi itu enak, babi itu lezat. Tidak bersunat, ini perintah Tuhan atau bukan? Ini perintah manusia. Perintah-perintah ini adalah perintah yang dihafalkan. Tidak ada kemudian tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu maksudnya. Jadi Matius 15 sebenarnya yang disinggung di situ adalah Kristen. Karena Kristen beribadah tanpa dasar perintah dari Eloah atau Elohim. Bagi penyembah Cak Lontong, mudah-mudahan kau sehat. Lanjut teman-teman. Amin. Ya, di siapa yang baru tuh Bunda Rahma, Melani? Ya, Oyeng, selamat lanjut. malam. Ayo lanjut Bunda. Bunda aja Bunda. Oyeng, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Muslim Oyeng, Bunda. Mas. Waalaikumsalam Oh, Muslim. warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Oyeng. Elang. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Assalamualaikum Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau yang Muslim di bawah aja dulu ya. Kita lagi mau cari yang oten. Untuk sementara oten dulu yang khusus oten ya. Tafadol. Ya oten aja yang naik ya, aku turun. Terima kasih Bang, salam Ramli, kenal ya Bang. selamat malam. Pasti Islam nih Ramli. Ramli, selamat malam. Assalamualaikum. Tidak mungkin Ramli ini oten. Ramli, selamat malam. Ramli tidur. Turunkan saja Ramli. Enggak menyahut. Teman-teman Kristen silahkan naik permintaan yang mau diskusi dengan Gurunda ya. Supaya kalian pinter, enggak tersesat. Ayo. Banyak permintaan. Boro. Selamat malam. Bento, selamat malam. Bento, selamat malam. Kristen. Yo, malam. Bukan Kristen Ibu, Islam ini. Ih, kenapa naik dulu Oten Bang? padanya. Baru Rambe. Maaf ya Boru. Di bawah dulu sementara Boru ya. Makasih. Iya, iya, turunkan. Salam kenal Bang Bento. Saya ikut ngeramein media, punya media saya, Bang Juma. Iya Bang. Iya, makasih Bang Bento. Salam kenal. Sehat selalu Bang ya. Melive-kan juga Bang. Tidak. Aiman, Muslim Ya, lagi saya nih iklan Aiman. sedikit buat teman-teman yang di YouTube. Silakan mampir ke channelnya Bang Juma yang baru ya, Family Bang Juma namanya, dibantu jam tayangnya. Kalau followernya udah sampai ya 1000 lebih, tinggal Masya jam Allah. tayangnya ya Gurunda yang kurang. Iya, betul. Silakan teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas Official
untuk bertamu di sana, menyapa-nyapa teman-teman kita di sana, teman-teman baru yang ada di family Bang Suma. Silakan. Itu channel cadangan kita ya. Karena channel Zulkifli Abbas ini sudah ada beberapa peringatan. Ditakutkan nanti lenyap tiba-tiba. Ya, silakan. Oke, saya mengambil waktu sedikit host untuk promosi skincare kita nih ya. Oke teman-teman saudaraku yang jumlahnya 2000 lebih ini ya. Skincare-nya desain sudah tersedia ya di TikTok Shop ya. Nama akunnya itu kalau teman-teman saudaraku ingin belanja ya udah ada keranjang kuningnya. Nama TikToknya itu, nama akunnya itu Bang Zuma Store. Silakan masuk ke sana ya saudaraku, bisa lihat cek harga, diskonnya berapa, ongkirnya berapa. Silakan ya, sudah ready ya teman-teman ya. Itu aja kali ya. Jadi silakan masuk, bisa langsung nggak ini lagi, bisa melihat ongkirnya berapa ke akunnya Bang Zuma Store. Dicari ya. COD belum saudaraku karena ini bisnis usaha kita baru ini ya. Ini bukan mencari keuntungan semata saudaraku, ini untuk membesarkan api yayasan kita, bagaimana supaya bisa ke depan tuh berdiri dengan kaki tegak gitu loh. Betul Ya, sekali. saudaraku, jadi silakan di support ya teman-teman saudaraku sesama muslim. Oke, mau silakan Mbak Rosa Ayu, silakan masuk ke akun Bang Zuma Store. Bisa cek di sana harga dan ongkir. Iya, di TikTok Shop. Ya, atau bisa beli langsung nanti di Komal ini, naik aja nanti di akhir diskusi, naikin aja Bunda yang mau beli-beli di bawah. Nanti di akhir Boleh. perdebatan. Nah ya, nanti kasih ruang untuk para pembeli. Nanti sadlinya Ya, sebelum naik makasih. Bunda Rahma. Ya. Siap. Makasih Mbak Sipa, silakan ya teman saudaraku. Kami mohon dukungannya ya. Ini milik Gurunda, ownernya tuh Gurunda, dan ini keuntungannya ini bukan semata untuk beliau ya, ini untuk API supaya yayasan kita ini bisa mandiri gitu loh teman-teman saudaraku ya. Oke, lanjut. Silakan ya teman-teman yang 2000. Makasih Bunda Rahma. Netizen. Iya, silakan teman-teman. Sama-sama Jaki. Silakan siapa Bunda Rahma yang baru. Siapa ya? Ware. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen Muslim. Ware. Iya, selamat. Islam. Kamu Islam, Dek? Ware. Oh. Wari monitor. Hah? Aduh. Aiman Tansil, Monitor. Kristen Muslim. Islam. Kencang kali Bang. Bawa dulu ya Bang semuanya. Aiman. Pabangka-bangka na gurunda. Itu minakki ko kana. Langsung lapar. Sibuk ribet tengah. Penikmat kopi, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Kristen selamat Muslim. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Kristen wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam Oh, Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Allah. Iya. Mohon maaf ini Bang Zuma. Iya. Beberapa bulan lalu beberapa bulan lalu saya dari Gorontalo Bang Zuma. Sudah dari berapa bulan lalu saya ini DM sama Sumsel juga, tapi tidak dibalas untuk skincare-nya juga. Oh iya. Yang rencananya juga mau pesan dari Bang Juma untuk disalurkan di sini. Iya. Masya Allah. Nanti ini kontakkan sama Bunda Rahma untuk itu. Bisa DM atau WA. Bisa Pak. Insya Allah. DM aku. Insya Allah Bang Juma. Iya. Baru kali ini saya dinaikkan Bang Juma. Saya dari Gorontalo Bang Juma. Iya. Oke, makasih Bang. Penikmat kopi ya, Masya Allah. Salam kenal. Insya Allah Bang Juma. Cuma itu Bang Juma, mau tanya Bang Juma, apakah di Gorontalo sudah ada apologet untuk api ya? Gorontalo itu kayaknya belum ada yang resmi di sana deh. Kita Kan belum masih ada Bang. ngomong, kenapa diturunkan?
Ah, yang ngomong tadi apa sih Kak Agus? Mohon maaf. Jadi kalau sahabat penikmat kopi ingin membentuk itu silakan aja bentuk. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nanti bisa DM ke Bunda Rahma untuk pembentukannya di sana. Makasih. Boleh, boleh Bang. Iya, serius ya Mohon Bang maaf ya. tadi yang diturunkan ya, salah pencet moderatornya, mohon maaf. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, mau nitip pesan aja sih gitu. Kalau nanti debat sama Oten-Oten, boleh nggak langsung Bang Zuma tembak gitu? Karena mereka itu di Yahudi itu daerah Israel itu mereka itu diludahin, nggak dianggap gitu loh. Jadi kadang-kadang aku dengar mereka Kok berargumen nyuruh yang nggak tembak ada Bang? ujung. Gimana sih Bang? Abang ini nanti mati dong anak orang ditembak Bang. Jangan dong. Kok benar tembak? Bukan langsung gituin aja Bang. Kadang-kadang aku dengar mereka oten-oten itu, aduh susah kali mereka untuk dikasih paham gitu Bang. Karena kalau aku jadi abang pengen aku ketusin, bukan ketusin, langsung aku tegasin aja gitu. Kalian itu di tanah Israel itu malah tidak dianggap, malah diludahin gitu kan gitu. Bisa nggak sih abang gituin langsung ke orang-orang itu biar, karena aku gregetan aja Bang gitu loh. Mereka tuh nggak dianggap gitu loh. Malah mereka kan mendewa-dewakan orang-orang Israel gitu loh. Betul sekali. Iya juga sih ya. Tapi yang namanya ngeyel ya mengheboh pastinya. Tadi aja saya minta data terkait dengan Yesus, yang ngeyelnya minta ampun gitu. Tak kemana-mana si zigzag. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. gitu aja Bang Juma. Ya, makasih. Sehat selalu ya Bang Juma. Sama tim Makasih. Apologet Indonesia. Amin, amin. Sehat selalu. Amin. Semoga bisnisnya lancar dan lain-lainnya. Amin. Sehat. Doa yang Assalamualaikum, sama Bang. buat Ya. abang. Ya, waalaikumsalam Ya warahmatullahi belilah Bang, beli. Ya siap. Abang. Oke. Makasih ya Bang ADL ya. Terus ini ada James. Yang Muslim nanti dulu ya minta naiknya ya. Kita diskusi dulu ya. Mohon ya. James Kinoha. James Kinoha, selamat malam Kristen Muslim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. James Kim. Namanya James Waalaikumsalam Muslim ya Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Oh, siap. Syukur alhamdulillah Mobagu. saya sudah hampir 1 bulan ya mendengar ini hampir semua channel ini apalagi saya ikuti terus. Suaranya Bang dibesarin dikit Bang. Ya, syukur alhamdulillah saya selama ini mengikuti apologi bersama Mbak Suma dan teman-teman juga yang lain. Masya Allah. Saya sangat bersyukur karena juga kami di Sulawesi Utara ini khususnya ini memang hampir berimbang lah kita antara Muslim dengan Oh. Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya barangkali salam Iya. Bang Suma. Salam kenal bang. Di Sulawesi Utara ada Islam. Baik. Suaranya putus-putus ya kan? Iya. Benar nggak? Iya. Oke. Kira aja. Kasih. Iya. Makasih. Ya, Bang. Terima kasih. M. Agus, selamat malam. Muslim, Kristen, kenapa konek kalau Muslim? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma lagi datang bulan kayaknya. Bang Juma, saya mau tanya Bang Juma. Iya. Ya, saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Iya. Ada yang saya penasaran dengan Yudas. Yudas kan dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Isa, 100 apa 200 tahun sebelum Nabi Musa. Apakah Samiri, maksud saya Dajjal ini Bang Juma. Maksud saya Dajjal Samiri. Ini kan dilahirkan 100 tahun apa 200 tahun sebelum Nabi Musa. Apakah di zaman Nabi Isa Samir ini masih ada, Bang Juma? Kalau di Al-Quran kan tidak ada dijelaskan itu bang. Bahwasanya
Dajjal ada pada zaman itu, hanya saja Dajjal itu ada di akhir zaman. Mungkin kalau indikasi pengikutnya atau indikasi ajarannya ada, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Begitu juga mereka yang buat makar ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Dan di dalam kitabnya saudara Kristen disebutkan di Matius 24 nomor 15, di situ ada sang pembinasa keji. Ya, indikasinya itu kayak gitu aja, tapi tidak ada dijelaskan bahwa itu adalah Samiri atau Dajjal. Gitu bang. Yang naik nanti yang muslim aja ya, moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya muslim aja yang naik. Berarti kita mau jadi Mama Dede ini berarti. Menyampaikan salam Iya, buat makanya saya Bang bingung. Juma ya, Bang Juma. Saya muslim. Saya asal dari Sulawesi Utara. Iya ibu. Kota Mobagu. Tolong yang muslim, yang Islam jangan dulu permintaan naik, saudaraku. Gini Bunda Rama, yang dibawa Terima kasih Bunda, Bunda Rahma. Assalamualaikum pertanda. Bunda Rahma. Salam buat yang ada di Warahmatullahi Komar. wabarakatuh. Terutama Gurunda Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turunin aja. Makasih Bu, salam kenal. Terima kasih Bun. Mantap, Iya. pengertian sekali. Bun. Ya Bunda Rama kita kasih Tolong tahu yang dibawa. Ya, tolong yang Kristen, saudaraku dikasih tanda ya. ya. Bilang aku Kristen supaya dinaikkan. Kristen ya, supaya jelas. Kalau kalian Waalaikumsalam. apa noh? Kalau teman-teman Kristen, ini kesempatan kalian supaya terkenal ya. Kalau sudah berdiskusi dengan guru kami, Gurunda Bang Zuma ini, pasti namamu terkenal. Makanya kau harus naik diskusi, ayo. Kalau kamu terkenal, walaupun modal congor, Di naik. servis otaknya Bunda Rama, di servis otak sama Gurunda. Terkenal ngeyel. Servis otak ini Gurunda. Bang Zuma, Iya bang. ini izin mau klarifikasi atau pengen tahu dari Bang Zuma. Apakah benar Bang Zuma pernah naik ke komalnya Joseph Albert Mikael yang katanya orang hebat di sebelah itu? Yosef, kapan itu? Joseph Albert Mikael. Perasaan saya nggak pernah. Ya, Bang Anda soalnya kemarin yang debat sama Joseph, Yang mana itu? yang sok ke Islam-Islaman yang pakai atribut Timur Tengah. iya itu betul tuh kata. Saya pernah debat dengan dia nggak? Enggak, Gurunda nggak pernah Gurunda. Nggak pernah. Soalnya saya Gurunda. ngalipin terus tiap hari. Itu katanya dia pernah debat sama Bang Zuma katanya kan. Saya nonton juga di komal sebelah tadi. Dan ada beberapa pertanyaan yang katanya nggak terjawab sama Gurunda. Bentar, Bang Jem, bentar. Iya, Bang. Itu musiknya bisa di-kick dulu nggak musiknya? Oh iya bang, bentar. Udah bang. Ya katanya ada beberapa pertanyaan yang sempat nggak terjawab, malahan terbata-bata pula Bang Zuma katanya di komal Namanya sebelah. Oten, Bang. Bang, Iya. namanya Oten tuh suka fitnah, Bang. Jangan dipercaya. Yang nggak enaknya kita yang di sini banyak juga yang nonton di sebelah tadi, tapi kita yang naik ini. Nah, itu dia pakai akun Bang Juma palsu, itu Gurunda. Sandiwara. Kayak ini berarti Iya. Pendeta Gilbert. Bisa jadi. Betul. Pendeta Gilbert itu juga bikin sandiwara kayak gitu. Bikin suara saya, kemudian pura-pura dia diskusi gitu. Pendeta Bang senior. James ini Kristen ya? James Kristen. Bukan Bon. Oh, Islam netizen. Lanjut. Kemarin kan itu juga kan sempat ke komalnya dia, ada beberapa teman kita yang naik, tapi itulah kayaknya nggak ada yang sepadan lama si Joseph Albert Mikael itu, Bunda, Bang Zuma. Iya.
Alah, nggak ada otan yang pintar itu bang. Kita sapa dulu Heru Blin. Aku udah share juga ini ke dia, tapi nggak ada responnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zuma, Bunda Rahma, dan semua teman-teman semua yang lagi pada on di malam hari ini. Salam kenal. Iya bang, salam kenal bang. Baru Bang Zuma di TikTok nih Bang Zuma. Iya bang. Begitu main di TikTok, ketemu apa namanya, komal-komal debatnya Bang Zuma. Curhat dong. Jadi seneng dengarnya gitu Bang Zuma. Jadi ikutin gitu. Buat Bang Zuma dan teman-teman API semua semangat aja lah ya. Jangan pernah menyerah melawan oten-oten yang pintar keblinger itu. Itu Bang Zuma ya, itu aja. Siap. Semangat selalu. Allah selalu menyertai Abang Zuma. Amin. Teman-teman API. Itu aja. Salam kenal untuk semuanya. Iya, makasih bang. Teman dari lift. Teman betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Kristen ya testimoni. Kristen aku Kristen. Ini mantap. Mantap. Baru jalannya dapat. Lanjut silakan. Gurunda, dari sekian lama Gurunda. Hajar. Jangan kita hajar-hajar kalau baik. Tadi pas live itu Gurunda Kristen itu ada 4 orang di atas. 4 orang tadi. Oke, gimana? Sudah ada teman kita dari Kristen, silakan. Bang Herman ini Muslim apa Kristen Bang Herman? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau diskusi dulu ya Bang Herman, silakan Bang. Oke, bere. Saudara testimoni, semangat malam Bang. Selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Sebagai Kristen pendidikan sampai mana Bang? ST, S1, S2, STT atau apa? Saya S1 teologi. Oh, Masya Allah. Hebat abangku. Jadi gini Bang, kalau kami umat Islam itu kan jelas beriman kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi kami gitu ya. Tentang Islam pun diajarkan oleh Nabi kami. Bahkan penyebutan nama Islam itu sangat jelas di dalam kitab suci kami. Nah, yang ingin saya tahu di sini, abang juga nanti boleh bertanya ke saya tentang Islam. Ini Katolik yang mendirikan ini siapa Bang? Yesuskah yang mendirikan Katolik? Karena sebelum ada Protestan, ada Advent, ada Pantekosta, ada Saksi Yehova, ada Mesianik, ada apapun itu ya, Calvinis dan seterusnya. Itu awalnya adalah Katolik. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Katolik ini yang dirikan siapa Bang? Bang Juma salah informasi, itu bukan Katolik yang pertama. Jadi? Kristen yang pertama. Oh, Kristen, baik. Mungkin saya sekeliru. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Kristen, Kristen ini apakah penyebutan untuk pengikut Yesus yang adalah Bani Israel, atau Kristen ini adalah penyebutan untuk non-Yahudi yang ada di Antioquia, pengikut Paulus? Kristen itu adalah sebutan dari luar Kristen terhadap maksud saya kata Kristen itu adalah sebutan atau julukan dari orang luar terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oke. Penamaan dari luar. Baik. Nah, yang ini yang saya ingin bedah terkait dengan orang-orang yang konon ceritanya adalah mengaku sebagai pengikut Yesus, Bang. Pertama kali kan di Antioquia ya kan. Nah, orang-orang yang kemudian dihinakan atau direndahkan dengan menyebut Kristen, yaitu pengikut Kristus, ini orang Yahudi atau non-Yahudi Bang yang ada di Antioquia sebagai pengikut Paulus? Antioquia itu kan di Syria pada zaman itu.
Iya, itu dia makanya. Surya sekarang. Iya. Tapi Surya sekarang udah beda dengan Surya yang dulu. Surya yang dulu lebih luas dia. Jadi di wilayah Syria itu dulu, kota Antioquia itu, tapi masuk di dalam jajahan Romawi bekas dari Yunani. Ya kan? Jadi masih pengaruh Yunani. Tapi disebut Romawi karena waktu itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Roma. Jadi mayoritas adalah non-Yahudi, termasuk orang Arab, orang Syria, orang Roma. Ada Romawi itu bukan cuma orang Roma ya, orang Arab juga pada zaman itu disebut Romawi. Romawi artinya jajahan Roma. Berarti kalau seperti itu penjelasannya, orang-orang yang pertama disebut Kristen itu adalah orang-orang non-Yahudi ya, bukan Bani Yakub ya Bang? Jadi kalau Kristen itu tidak mengenai orang Israel ya, karena pada zaman Yesus juga yang mengikuti ajaran Yesus, yang mendengar dia itu, yang diberi makan 5.000 orang itu bukan orang Israel saja, orang Kanani, orang Palestina, orang Mesir ada di situ. Jadi dia tidak kepada suku Israel saja. Bahkan di muridnya itu Lukas itu adalah orang Mesir. Ya. Ada nggak data akurat, misalnya dari orang banyak yang diberi makan ini, diantaranya Lukas, ada nggak data akurat bahwa Lukas ini muridnya? Bukan, kalau data seperti itu tidak ada. Tetapi kan pada zaman itu Israel itu sudah terbuka karena dia sudah dijajah oleh berbagai bangsa, mulai dari Babilonia sampai ke Persia, sampai ke Yunani, sampai ke pada zaman itu Roma. Jadi Israel itu betul-betul sudah dilululantakkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi semua bangsa sudah ada di Yerusalem. Iya. Terus kemudian ada nggak hubungannya dengan Yesus Kristen ini Bang? Kan tadinya dikatakan Kristen ini bukan Yahudi. Nah, hubungannya dengan Yesus dengan Kristen yang awal mula ini itu apa kira-kira? Pengajaran saja. Pengajaran. Bukankah pengajaran Yesus itu adalah tauhid? Jadi kalau tauhid, ya saya paham sedikit tentang tauhid karena saya juga belajar tentang Islamologi waktu kuliah. Jadi saya secara pribadi tidak memandang tauhidnya Islam atau tauhidnya Yahudi itu sebagai sesuatu yang salah. Akan tetapi dari literatur kalian juga ada juga yang menyebut bahwa trinitasnya Kristen itu sebenarnya adalah bentuk tauhid yang tidak dikakui oleh Islam, gitu aja. Bentuk tauhid. Jadi tauhid itu kan mengesahkan Tuhan. Juga tetap Allah itu adalah Esa, tidak pernah dikatakan Allah itu tiga. Oke, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, Yesus ini kedudukannya sebagai apa rupanya? Di Kristen ini sebagai Tuhan pencipta alam semesta atau dia murni ciptaan? Yesus bukan ciptaan. Nah, kalau begitu Yesus bukan ciptaan, berarti tauhidnya tidak masuk ke tauhid berarti Bang. Karena tauhid itu esensinya tidak ada tersentuh oleh unsur ciptaan. Bukan ciptaan dia. Nah, kalau dia bukan ciptaan, berarti Yesus anak Maria ini sudah ada sebelum Maria melahirkan. Kalau Yesus yang anak Maria yang Anda tanyakan, yang adalah fisiknya itu, maka itu adalah flesh, daging. Berarti daging ciptaan, adalah, Bang? Daging adalah bagian dari ciptaan. Oh, berarti. Tapi pribadinya itu yang saya sebut bukan ciptaan. Akan tetapi daging yang dikenakan itu adalah ciptaan. Oke. Gini. Kita kerucutkan, ini menarik ini ketika abang saya mengatakan bahwasanya Yesus sebagai daging itu adalah unsur ciptaan, tetapi ada sesuatu yang ada di dalam Yesus itu sendiri yang bukan ciptaan. Nah, ada pengakuan Yesus Bang, mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Kalau dagingnya kan jelas, unsur dunia, unsur bumi, dagingnya, tulangnya, kulitnya, jasadnya lah intinya itu adalah unsur ciptaan. Berarti yang dimaksud Yesus itu
adalah ruhnya. Nah, ruh ini datang dari Tuhan untuk kemudian masuk ke dalam daging yang adalah unsur dunia, unsur bumi atau unsur ciptaan. Kalau yang datang dari Tuhan ini diakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti gugur dong kalau Yesus itu ada padanya unsur keilahian. Karena Yesus sendiri mengakui dia datang bukan atas kehendaknya, bukan ilahi yang berkehendak masuk ke dalam jasad yang adalah unsur ciptaan. Itu kayak mana, Bang? Ya, mungkin Bang Juma karena sering berdiskusi dengan teman-teman yang mengatakan dui nature ya, dui nature. Jadi sehingga pertanyaan Bang Juma seperti itu. Akan tetapi saya tidak menganut dui nature. Jadi yang saya bisa jelaskan adalah pre-existence dengan pada saat existence dan setelah kematiannya itu ada 3 periode dalam perjalanannya. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi setelah dia jadi manusia, dia benar-benar jadi manusia. Tidak ada keilahian di dalam dirinya. Betul-betul menjadi manusia sampai dia mati. Ketika dia dibangkitkan, dia kembali kepada kodrat keilahiannya. Makanya dia bisa naik ke surga.